Mau ngapain? Udah nggak ada hubungan lagi kan? Nggak usah ikut-ikutan, nggak usah ikut nimbrung, nggak usah membuat tambah kacau. Kalau emang punya niat baik, lebih baik diam, nggak usah turut campur. Hola netizen yang tercinta, mantan suami Nikita Mirzani, Antonio Debola, mendadak muncul untuk memberikan sebuah kabar yang diduga ada kaitannya dengan kasus Laura Meizani. Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, Antonio Debola tiba-tiba memberikan sebuah pengumuman yang menyuruh siapapun agar menyebarluaskan sebuah informasi yang nantinya akan diunggahnya. Antonio Debola meminta agar siapapun bisa mendukungnya supaya informasi yang disampaikannya nanti bisa menjangkau lebih banyak orang lagi. Dalam kurun waktu 48 jam, Antonio Debola berjanji akan segera membocorkan informasi yang menurutnya penting. Akan tetapi, dia hanya membagikan informasi penting itu jika ada banyak orang yang menonton reels yang diunggahnya tersebut. Belum jelas apa informasi yang akan disampaikan Antonio Debola melalui akun Instagram pribadinya itu. Namun, banyak yang meyakini jika informasi tersebut ada kaitannya dengan kasus Laura Meizani yang belakangan ini viral di media sosial. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Surat terbuka untuk Antonio Debola, orang yang pernah singgah di hati Nikita Mirzani walaupun cuma sebentar. Kabar-kabarnya, roman-romannya, dia ingin speak up atau ingin memberikan sebuah informasi. Mungkin tentang masalah ini, mungkin ya. Tapi ingat di Antonio, kalau lo muncul ke Indonesia Raya ini cuma ingin membuat suasana makin gaduh, kalau lo cuma ingin membuat suasana makin panas, atau lo cuma pengen numpang tenar doang, gue sentil tembolok lo, gue sentil karambol lo ya, gue sentil bolak-balik sampai hilang tuh biji karambol lo. Tapi kalau lo ingin membela Nikita Mirzani sebagai sosok seorang ibu, tidak ada masalah. Jangan karena lo pernah sakit hati sama Nikita, jangan karena lo pernah punya rasa sama Nikita atau pernah hidup sama mereka walaupun cuma hitungan hari atau minggu, jangan suka membuat suasana makin panas. Ya, ingat itu ya Antonio Debola, karena bagaimanapun itu Nikita Mirzani adalah sosok seorang ibu untuk anak-anaknya. Tanpa Nikita Mirzani nggak ada yang namanya loli, tuh nggak ada di dunia ini. Ngerti lo Antonio? Jadi ingat, kalau muncul cuma ingin membuat suasana makin panas, gue kepret pulang pergi, gue kepret bolak-balik ya. Aduh, sopo meneh. Mau ngapain? Udah nggak ada hubungan lagi kan? Nggak usah ikut-ikutan, nggak usah ikut nimbrung, nggak usah membuat tambah kacau. Kalau emang punya niat baik, lebih baik diam, nggak usah turut campur, nggak usah turut nimbrung, apalagi ikutan basah. Nggak perlu. Kalau ini mantan laki punya niat baik, punya etikat baik. Lain soal kalau memang ada niatan terselubung, ceritanya akan lain. Alright? Harus diingat juga. Ingat, lu gak punya hak apapun. Lu bukan bapak biologis atau bapak kandungnya El. Dan lu juga udah bukan lakinya si Nyai juga. Jadi gak usah ikutan nyebur. Karena udah kadung nyebur, nanti pusing buat ngeringinnya. Jadi mendingan gak usah ikut nyemplung. Gak usah pansos. Lagian lu gak diajak, ngapain punya inisiatif pengen ngikut? Yang gak diajak gak usah ngikut, gak usah memperumit masalah. Lebih baik cuci kaki, cuci muka, gosok gigi, minum susu, bobo, biar gak ruwet buat lu sendiri, gak usah ikutan. Alright? Ingat, lu gak diajak. Kenapa sekarang masalah loli makin besar? Ya tetap salah Nikita Mirzani. Kenapa? Karena egonya, kerasnya dia sampai dibuat loli keluar dari kartu keluarga, dibebaskan dari segala tanggungannya. Kalau misalnya dari kesalahan dia yang dulu sebelum sebesar ini, emang dia kesalahan awalnya emang udah besar. Tapi kalau misalnya dari awal dihandle, nggak akan jadi sebesar ini. Kenapa? Kalau seandainya kemarin terjadi dia pulang, segala ancaman itu nggak dilakukan, nih kita masih bisa nih untuk mendidik lagi si loli. Belum ada campur tangan orang lain lagi. Sekarang begitu udah besar masalah, baru diterima lagi. Makanya si loli sebenci itu, karena dia udah hancur, tambah hancur lagi dengan semua kejadian ini. Makanya si Padel nggak akan dilepas. Kalau hancur satu, hancur semua. Itu sih menurutku.
Guys, ini kabar Kaniki dari Mail ya guys ya. Nah, gue cuman mau nyampein ya, gue tahu banget perasaannya Kaniki, secapek apa dia ngurusin urusan ini gitu. Jadi untuk kalian yang menghujat Kaniki, katanya Kaniki itu jahat lah, ibu yang durhaka segala macem, please stop. Kalian tuh nggak tahu gitu, kalian nggak ada di posisi Kaniki gitu. Gimana perasaan seorang ibu yang anaknya yang udah disayang, yang udah dirawat dari kecil sampai gede, sampai disekolahin ke luar negeri ya, sebegitu diproteknya, tapi akhirnya dihancurkan oleh satu laki-laki. Dan gue sangat yakin ya guys ya, ini tuh capek banget ngurusin begini tuh capek banget, menguras tenaga, menguras uang juga. Jadi untuk Kaniki dan teman-temannya, semoga kasus ini tuh cepat selesai, dan untuk Loli juga semoga cepat tersadarkan gitu ya. Ini bukan kasus yang main-main guys, ini udah kasus yang membawa seseorang tuh jadi hancur gitu ya. Jadi please banget, untuk yang menghujat Kaniki itu bilangnya ibu yang durhaka, please kalian tuh stop, mulut kalian tuh dijaga ya, karena kalian tuh nggak tahu yang sesungguhnya seperti apa. Jadi sekali lagi gue bilang, gue salut banget sama Kaniki yang benar-benar tangguh banget, seorang ibu single parent yang mengurus semuanya tuh sendirian. Dan gue bersyukur Kaniki itu punya temen-temen yang sangat baik sama dia, mau membantu dia gimana pun keadaannya gitu. Jadi gue sangat-sangat bersyukur banget Kaniki itu punya circle yang positif ya. Bener-bener gue salut banget sama Kaniki. Itu kebanyakan ya yang ngebelain gitu ya si Loli dan terkodel-kodel gitu, dan bilang kalau ibunya yang problematik. Itu kebanyakan tuh anak-anak muda yang belum pernah punya anak ya, yang hidup di dunia ini baru 20 tahun, 25 tahun. Gue bukannya gue merendahkan itu, enggak kok, banyak kok orang-orang yang usianya masih muda tapi mikirnya udah jauh, itu namanya old soul ya. Ini gue ulang lagi, tidak ada ya orang tua yang berharap punya anak itu nanti besarnya itu jadi kriminal, nggak ada. Misalnya anaknya bilang, gue nggak minta kok dilahirin sama lu, ya iya, ibunya juga, gue nggak minta punya anak kayak lu, gue mau punya anak tuh yang bener, yang nurut sama gue, kan gitu. Ini tuh orang-orang ini tuh mungkin satu spesies gitu ya, dengan spesies yang ngebelain pemerintah, yang bikin peraturan RUU dan lain-lain tetap masih dibelain ya, yang masih bikin video gitu kan, IKN gitu, terus bikin video pembangunan di mana-mana. Hello, lu kagak ngelihat apa? Hah? Itu yang jadi penasehat presiden itu bisa residivis, sedangkan lu kalau mau kerja aja di kantor butuh SKCK cuy. Masuk akal nggak? Hah? Itu otaknya pada nggak dipakai, gue nggak ngerti lu pada kenapa sih. Coba mikir gitu, kalau mau bikin VT itu jangan bikin doang, dipikir gitu loh, mikir yang panjang. Pagi-pagi nih ya, gue masalahnya udah di tag, gue baru bangun, gue di tag gitu kan, ngomongin, lu masih nggak suka sama Pak Jokowi? Gue nggak suka. Yang bilang gue nggak suka sama Pak Jokowi siapa? Yang gue nggak suka itu adalah kebijakannya dia sebagai presiden ya, sebagai jabatan, bukan sebagai person gitu, bukan personal. Sama persis nih kayak terkodel-kodel ya, urusan pidana ya dicampur adukan dengan urusan masalah ibu dan anak yang bukan ranah lu buat ikut campur, bukan ranah gue juga, makanya gue tidak berani berkomentar soal itu. Sama juga dengan kasus ya Palestina gitu, yang mana ya orang-orang ya gitu masih mencampur adukan antara politik dengan agama. Cuman untungnya viti-viti yang kayak gitu udah pada nggak nongol gitu kan, nggak ada hubungannya agama sama politik, itu beda. Jadi tolong ya, aduh gitu, kalau membaca sesuatu itu dijejekin gitu, dilihat dijejekin gitu, jangan lu cuman baca sekilas, lu nggak mikir gitu ya. Makanya kata gua mah bener gitu, kata Rocky Gerung, lu belajar dulu, the history of Western philosophy itu adalah dasarnya, cari bukunya lu baca.